dalam suasana keimanan setelah melaksanakan ibadah fardu subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk bisa belajar agama, tafaqquh dalam agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi ini menjadi ciri dan tanda Allah mencintai kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya pemahaman di dalam agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan Allah kokohkan kita di atas agama yang lurus ini. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian kita berharap salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang mulia yang senantiasa setia dengannya, yang telah berjuang dengan harta, benda, serta jiwa mereka, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, dan kepada seluruh para masyayikh dan para guru yang senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu dan membimbing kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka dan Allah berkahi hidup dan aktivitas mereka. Kembali kita melanjutkan pembahasan 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pagi ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-197, yaitu tentang bagaimana cara kita selamat di jalan agama ini dan kita jauh daripada penyimpangan-penyimpangan. Maka muallif kitab menjelaskan dengan jawaban, wa qala la yahsulu dzalika illa bitamassuki bil kitabi was sunnah was sayri bi sayrihima wal wuquf inda hududihima wa bidzalika yahsulu tajrid tauhid lillahi tabaraka wa ta'ala wa tajridul mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika kita ingin selamat dari penyimpangan-penyimpangan dan kita teguh di atas jalan kebenaran, maka tidak ada cara, tidak ada jalan kecuali kita harus kembali berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita berjalan di atas manhaj panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita menjaga segala apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batasan-batasan syariat kita jaga, larangan-larangan kita jauhkan, dan dengan itulah kita akan bisa membersihkan tauhid kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita akan bisa memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, kita akan bisa memurnikan akidah kita, kita akan bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah firman-Nya, "May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada
wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah beri nikmat bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari para nabi, para siddiqin dan syuhada serta orang-orang saleh, dan mereka itulah wa hasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin benar-benar mendapatkan kebaikan, maka kita harus bersungguh-sungguh dengan cara berpegang teguh kepada kedua panduan yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana aku tinggalkan untuk kalian dua hal, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnahku. Orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut yang mendapatkan nikmat, maka itu pula lah yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, sebagaimana Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita senantiasa membaca dalam ibadah salat kita, paling tidaknya 5 waktu sehari semalam dalam salat fardu kita, kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Itulah tadi para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Mereka orang-orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan, ya, tidak jalan yang orang-orang yang engkau murkai, dan tidak juga jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Jalan yang dimurkai Allah orang Yahudi, dan jalan yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kita hanya mencari jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Perlu kita ingat kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa tidak ada nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba daripada nikmat hidayah. Hidayah kepada jalan yang lurus dan menjauhi jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang abu-abu, jalan-jalan yang tidak jelas alamatnya. Cukup kita berpegang teguh kepada dua panduan tadi, karena itu akan menuntun kita kepada jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kebaikan, dan jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sekali lagi bahwa tidak ada nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba daripada nikmat hidayah. Kita berada di atas agama yang mulia ini dan kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas mahajjah yang jelas, di atas mahajjah yang jelas, putih, bersih, siangnya saja seperti malamnya saja seperti siang, tidak ada yang tidak terlihat. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram pun jelas. Maka tidak ada orang yang melenceng dari keduanya, dari jalan yang telah dijelaskan tadi, kecuali dia akan binasa. Pilihannya jelas kaum muslimin. Kalau kita ingin selamat, tidak ada jalan kecuali kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di atas pemahaman as-salafil ummah. Apa kata mereka, kita ikuti. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan para imam-imam setelah itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ajakan ini tentunya bukan ajakan sembarangan, tapi ini adalah ajakan yang akan menjadikan kita bahagia. Abaikan seluruh
perkataan-perkataan orang yang sedikit memandang bahwa ketika ada orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu adalah ajakan kelompok tertentu. Tidak. Ini adalah pesan universal, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita kembali kepada syariatnya, dan tidak ada orang yang tergelincir kecuali dia akan hancur dan binasa. Inilah cara agar kita selamat dari jalan-jalan yang menyimpang dan kesalahan dalam agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun pertanyaan yang ke-198 adalah ma diddus sunnah. Kalau tadi kita katakan agar kita selamat dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka di sini mu'alif kitab sedikit ingin merincikan apa itu lawan daripada sunnah. Karena kita tahu setiap apa yang ada di dunia ini pasti ada lawannya. Ada laki-laki dan perempuan, ada siang ada malam. Ada sunnah pun ada lawannya. Kita lihat mu'alif kitab mengatakan didduha al-bid'ah awil bid'ul muhdatsah, yaitu bid'ah yang diada-ada. Itulah lawan daripada sunnah. Ketika kita mengajak kepada sunnah, maka berarti kita harus meninggalkan bid'ah. Apa maksudnya? Wahya syar'un man lam ya'dzan bihillah, sebuah syariat yang tidak diizinkan Allah, yang tidak diperhatikan Rasulullah, yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita beragama, ketika kita menjalankan syariat ini, pastikan dia adalah sesuatu yang diperintahkan. Jauhkan sesuatu yang diada-adakan. Karena ketika kita belajar dan ketika kita mengamalkan syariat ini yang tidak ada panduan, yang tidak ada dalil, maka jelas dia akan tertolak, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaihi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, yang mengada-ada dalam urusan agama ini, pada perkara agama ini, dan itu tidak diperintahkan, dan itu bukan bagian dari agama, maka jelas dia akan tertolak. Sungguh sangat merugi orang yang mengamalkan sesuatu kemudian amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi orang ketika dia sudah bersemangat dengan tujuan ibadah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata amalannya tidak diterima. Amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Perintahnya jelas, kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang bid'ah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Dan begitu juga berpegang teguh dengan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah ditunjuk di dalam agama ini. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah dengannya. Bahkan Nabi katakan wa'addu 'alaiha bin nawajiz, tidak hanya dipegang tapi gigit dengan gigi geram. Sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin, pegang dia, gigit dengan gigi geram kita, kata Rasul. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Karena setiap yang diada-ada dalam urusan agama, maka itu sesat. Setiap yang diada-ada dalam urusan agama,
maka itu sesat. Jadikan frame berfikir kita, jadikan frame ya menjalankan syariat ini mesti dituntun oleh dalil. Ustaz, ini kan juga ibadah. Yang kita baca juga kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan kita ngumpul lagi dalam masjid. Bahkan yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, iya. Tapi terkadang perlu dalil secara khusus yang menyebutkan hal itu adalah ibadah dan diperintahkan dalam syariat kita, sehingga tidak termasuk pada perkara-perkara yang diada-ada. Maka lepaskan dalam diri kita beragama cara pola orang dulu dan orang kebanyakan. Hilangkan dalam pikiran kita, dulu beginilah orang tua kita, dulu beginilah pendahulu kita. Buang itu jauh-jauh. Yang harus kita berikan dalam jiwa kita, yang harus kita pikirkan, apakah ini ibadah atau tidak. Kalau ibadah, mana dalilnya? Kalau tidak, maka segera kita tinggalkan. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Umatku akan terpecah belah kepada 73 golongan, seluruhnya dalam neraka, wal-iyadhu billah, hanya satu yang selamat darinya. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab As-Sunannya dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Nabi SAW menyebutkan siapa orang yang selamat itu. Nabi tidak hanya menyebutkan satu kelompok saja, tapi bahkan Nabi SAW menyebutkan ciri daripada orang yang selamat itu. Siapa kata Rasulullah? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Subhanallah. Jelas sekali Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, yang akan selamat itu kata Rasul adalah mereka yang berada di atas apa yang telah aku ajarkan dan di atas apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Jadi dalam bab ini jelas ya, kalau kita ingin selamat dari 73 kelompok tadi, seluruhnya dalam neraka, kemudian hanya satu yang tidak, maka cirinya adalah yaitu orang-orang yang berusaha mengikuti apa yang telah diikuti, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia. Waqad bara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala min ahli bid'ah. Allah telah melepaskan dirinya dari orang-orang para pelaku bid'ah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah. Adapun orang-orang ya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka sungguh mereka berpecah belah dan kita tidak dituntut ya di dalam masuk ke dalam golongan itu, dan seluruh perkara mereka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahamilah, lawan kata daripada sunnah adalah bid'ah. Bid'ah sesuatu yang diada-ada di dalam agama kita, dan setiap yang diada-ada adalah kesesatan. Jadikan frame beragama kita bahwa ibadah mesti dituntun oleh dalil, yang bukan ibadah tinggalkan ya. Maka jangan lagi kita beribadah berdasarkan pola-pola agama kebanyakan orang, kalau itu tidak ada dalil, atau pola-pola ibadah dulu nenek moyang kita begini, dulu pendahulu kita begini. Kalau tidak diikutkan oleh dalil, maka kemudian segera kita cek dan kita cross check seperti apa ibadah ini dalam syariat Islam. Kalau memang ibadah kita kerjakan, kalau bukan ibadah dalam golongan Islam, dalam agama Islam, maka segera kita hentikan, karena akan sia-sia, karena akan menjadi amal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memahami lawan daripada kata sunnah, kita bisa selamat dan bisa kita terjaga
dari segala bentuk perkara-perkara yang rusak di dalam urusan agama kita ini. Bahwa sekalian, bahwa ketika ibadah itu ya benar-benar itu adalah syariat, walaupun dia ringan, maka dia akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya dilihat ya seperti apa berat dan prosesnya, tapi kemudian yang dilihat adalah sejauh mana ibadah itu dituntun dalam syariat dan sejauh mana ibadah itu ya dianjurkan dalam agama ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan berkahi anak dan keluarga kita, serta kita terjaga dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.